Kenis ya dalam kondisi baik. Oh iya, Bu Kenis untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya? Betul Bu Dina, saya akan melakukan kegiatan coaching bersama Pak Ari. Bagaimana? Apakah sudah siap? Insya Allah sudah siap. Oke, berhubung dengan tugas saya sebagai observer nih ya Bu ya, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Bu Kenis. Yang pertama mengenai praktek coaching yang sudah Ibu laksanakan kemarin nih Bu. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Kenis? Perasaan saya ketika pertama kali melaksanakan coaching pasti grogi Bu, keringat dingin dan bingung yang mau disampaikan apa, ketika bicara takut tidak sesuai dengan alur kita, takut berasa kaku, itu yang saya rasakan kemarin Bu. Jadi baik ya, itu mungkin karena Bu Kenis belum terbiasa ya. Semoga untuk kegiatan kali ini berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Ya. Baik, untuk selanjutnya nih, dalam proses coaching ini kan ada 3 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira nih apa yang Bu Kenis rasa kurang yakin dalam diri Bu Kenis? Saya itu kurang yakin dan kurang bisa kehadiran penuh atau present, karena saya itu tidak mudah berkonsentrasi, tidak mudah kalau ngobrol, tidak mudah menatap mata, padahal itu kan harus kehadiran penuh. Di situ saya masih sangat kurang untuk kehadiran penuh, konsentrasinya, matanya masih kemana-mana kalau ngobrol. Baik, jadi Ibu merasa bahwa di bagian present ini yang perlu dikembangkan ya Bu ya? Iya betul. Terakhir nih Bu ya, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Yang saya inginkan dari coaching kali ini adalah coaching saya bisa menggali solusi. Saya hanya memancing dan bertanya berbobot, dia yang mencari solusi untuk masalah yang dia hadapi, bukan untuk menggurui tapi saling bertukar pikiran saja. Oke, selanjutnya nih saya persilakan Bu Kenis dan Pak Ari melakukan praktek coaching. Semoga kegiatannya berjalan dengan lancar. Kemudian coaching mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Terima kasih Bu. Mari. Baik, sama-sama. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam. Ini Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik-baik. Saya Bu Kenis. Ini Pak Ari, saya lihat beberapa hari ini Pak Ari terlihat murung, terlihat gelisah. Kalau boleh tahu kira-kira ada masalah apa Pak Ari? Itulah Bu. Ya, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah ini Bu. Namun saya bingung mau mengingatkan ke siapa. Kira-kira apa Bu Kenis ada waktu? Mohon maaf Bu, jika seandainya saya mengganggu waktu Ibu. Insya Allah ada waktu Pak, dan tidak mengganggu sama sekali. Jadi Bapak tidak perlu sungkan untuk bercerita. Alhamdulillah kalau itu Bu, terima kasih sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini saya sedang tidak nyaman pikiran ini Bu. Jadi saya merasa tidak tenang. Itu ya Pak ya. Sebelum kita ngomongin, saya ingin tanya kepada Pak Ari. Kira-kira harapan Pak Ari setelah kita ngobrol, bertukar cerita tentang masalah yang Pak Ari hadapi, ini apa yang Pak Ari harapkan? Di sini saya berharap saya akan mendapatkan ketenangan Bu. Jadi setelah saya bercerita nanti kepada Ibu, saya ingin mendapatkan ketenangan dari apa yang sedang saya pikirkan ini. Baik Pak. Selain ketenangan, mungkin apa lagi yang ingin Pak Ari dapatkan setelah kita bertukar pikiran, bertukar cerita ini Pak? Saya juga berharap saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi kali ini. Semoga saya bisa membantu Pak Ari memecahkan sedikit masalahnya ya Pak ya. Baik, mungkin Pak Ari bisa bercerita
apa yang membuat Pak Ari tidak nyaman? Ya, itu kira-kira ibu ingat atau tidak ya? Saya pernah bercerita kalau beberapa hari yang lalu Bapak pengawas melakukan supervisi ke kelas saya. Waktu itu supervisi saya mendapat teguran dari Bapak pengawas. Malah ya, insya Allah saya ingat Pak, Bapak dulu pernah bercerita kepada saya karena ada supervisi. Lalu bagaimana Pak? Apa yang Bapak dapatkan selain teguran? Dan tegurannya itu tegurannya bagaimana yang Pak Ari dapatkan? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak serius. Di pengawas itu mengkritik tentang kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Oh itu ya Pak ya, serius, tapi ini terkait dengan proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Menurut pengawas tadi, kurangnya Pak Ari untuk melakukan pembelajaran di kelas itu apa saja Pak, dan dikritik bagaimana Pak? Jadi sepertinya beliau itu merasa keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak terhadap respon atau kritik yang diberikan oleh pengawas tersebut? Saya sejujurnya sudah menyampaikan kepada beliau tentang ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, jadi bukan buku teks saja. Jadi dari buku referensi, dari perpustakaan dan lain sebagainya. Jadi bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan. Oh, jadi gitu masalahnya ya Pak ya. Kalau begitu izinkan saya bertanya dulu Pak. Selama ini kira-kira apa saja yang Bapak lakukan dalam proses belajar mengajar di kelas? Seperti yang sudah saya ceritakan tadi ya Bu ya. Di situ saya sudah menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan. Kemudian saya juga menayangkan video-video, kemudian video interaktif yang menyenangkan dan disukai oleh anak-anak. Oh itu ya Pak ya, jadi anak-anak lebih semangat belajarnya di situ. By the way, mengapa Pak Ari ini tidak menggunakan buku teks kalau saya boleh tahu? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan anak-anak. Jadi murid-murid itu juga sudah termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum itu. Sebenarnya yang Pak Ari lakukan itu menurut saya sudah sangat bagus Pak. Dan kemudian saya tanyakan soal output, bagaimana hasil dari Pak Ari mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar pada murid itu beragam dan belajarnya juga berbeda-beda. Bagaimana outputnya menurut Bapak? Ya, betul sekali. Kenapa saya tidak berpikiran di sana ya? Dan mungkin selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya memang kurang maksimal. Nah itu ya Pak Ari ya, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Pak, supaya Pak Ari menggunakan sumber belajar buku teks juga, bukan hanya dari video dan media yang lainnya. Saya pikir ada benarnya juga sih ya Bu ya. Iya Pak, jadi setelah Pak Ari bercerita ke saya sekarang bagaimana perasaan Pak Ari? Ya, terima kasih sebelumnya Bu. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman. Jadi tapi ada yang sedikit mengganjal nih. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah saya juga masih kepikiran tentang masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan lain juga jadi tertunggalai. Sayang sekali ya Pak ya. Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Ari merasa masih sedikit resah selama ini Pak? Sebetulnya yang membuat resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Jadi saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Iya,
Jadi jika saya boleh menyimpulkan ya Pak ya, yang membuat Pak Ari merasa tidak nyaman itu adalah saat supervisi ini ya Pak ya, karena Pak Ari tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika ibu pengawas memperingatkan Pak Ari memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada kepala sekolah, begitu ya Pak ya? Ya betul Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan disebut oleh kepala sekolah atau tidak ya Bu ya? Jadi kalau menurut saya ya Pak ya, bisa merefleksikan mempersiapkan diri saja jika nanti misalnya Pak Hakim dipanggil kemudian ditegur oleh kepala sekolah dan Pak Ari sudah siap menjelaskan masalah-masalah yang sebenarnya terjadi, dan saya yakin pasti beliau juga menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat dan motivasi Pak Ari dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Ya mudah-mudahan seperti itu ya. Ya amin. Semoga selanjutnya kegiatan yang Pak Ari lakukan bisa lebih baik. Kemudian ini Pak, kita bahas ini ya Pak ya, rencananya Pak Ari setelah kita ngobrol kayak gini, ada rencana yang akan Pak Ari lakukan. Ini mungkin saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi dari apa yang sudah terjadi kemarin. Betul Pak, kalau tidak segera dibicarakan Pak Ari juga masih merasa resah, gelisah. Lalu kira-kira apakah masih ada yang lain yang akan Pak Ari lakukan selain berbicara kepada beliau? Ya mungkin saya akan berencana bahwa saya juga akan menemui pengawas. Jadi saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar kedepannya juga saya akan mulai menggunakan buku teks mungkin. Jadi di samping itu juga meminta saran kepada pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik dan benar. Bagus, saya setuju dengan Pak Ari. Kemudian bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Ari selanjutnya? Ya, jadi setelah ini saya mungkin akan mulai untuk memakai buku teks untuk salah satu sumber belajar saya dalam mengajar nantinya, dan mungkin nanti sumber-sumber belajar yang lain itu juga tetap akan saya gunakan, juga akan tetap diterapkan karena siswa sudah merasa nyaman ketika saya menggunakan media-media tadi, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan para murid. Subhanallah, rencana yang Pak Ari rencanakan sudah sangat baik, dan saya yakin anak-anak tambah semangat dengan video media pembelajaran yang biasa Pak Ari gunakan, dan masih ketambahan sekarang buku teks, pasti mereka akan lebih mudah mengerti Pak. Alhamdulillah Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur ya Bu ya, saya takut salah. Jadi saya takut nanti salah dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan. Jadi takutnya nanti malah tambah parah dan melebar gitu. Itu ya Pak ya. Alhamdulillah saya juga merasa senang dan sangat bersyukur ya Pak. Pada akhirnya Pak Ari merasa lega. Kemudian Pak Ari rencananya, komitmennya Pak Ari untuk menjalankan rencana itu, apakah ada batas waktu deadline-nya, komitmennya bagaimana Pak Ari? Ya mengenai hal itu mungkin secepatnya ya saya akan eksekusi tatap muka depan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada dalam aturan dari pengawas tentang penggunaan tes tadi. Jadi secepatnya juga akan saya menghadap kepada kepala sekolah. Alhamdulillah. Kemudian itu kan tadi komitmen. Kira-kira Pak Ari butuh dukungan apa saja untuk melaksanakan rencana yang akan Pak Ari lakukan tersebut? Nah, terkait masalah ini Bu ya, ini juga masih dalam pikiran saya. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan sesama guru kelas sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan.
berkolaborasi dengan guru yang lain, Pak Ali juga akan lebih senang, lebih semangat mengajarnya. Dan semoga semua segera terselesaikan ya Pak ya, dan Pak Ali bisa kembali bekerja dengan suasana hati yang gembira. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya, kemudian memberikan saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa lega. Jadi saya sudah mendapatkan solusi dari apa yang sudah saya hadapi. Jadi saya merasa tenang sekarang. Amin, amin ya rabbal alamin. Sama-sama ya Pak ya. Ya, Bu. Jadi ini mohon maaf ya Bu ya, kebetulan saya sudah ada janji Ibu sama murid mungkin mau latihan upacara nih Bu. Jadi saya mau permisi dulu Bu. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Saya ucapkan selamat nih untuk Bu Kemis dan Pak Ari karena pada hari ini sudah dapat melaksanakan praktek coaching dengan sangat baik. Terlihat ya tadi saya amati Alur Tirta sudah dapat dilaksanakan dengan baik dalam percakapannya, yaitu ada tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, ini nih Bu Kemis, ada yang ingin saya tanyakan nih kepada Bu Kemis waktu praktek coaching tadi yang sudah Ibu lakukan tadi, khususnya kepada Bu Kemis ya, selaku coach. Menurut Bu Kemis nih, indikator keberhasilan dari diskusi tadi seperti apa? Gimana? Menurut saya indikator keberhasilan praktek coaching tadi itu adalah ketika Pak Ali mulai menemukan solusi atau sudah mulai merencanakan aksi dan ada deadline, ada tanggung jawab untuk segera melaksanakan tersebut sehingga masalah yang dia hadapi terselesaikan. Itu menurut saya. Baik. Nah, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Pak Ari laksanakan sendiri ya di kelasnya. Nah, kemudian nih Bu Kemis tadi menyampaikan bahwa ingin mengembangkan kompetensi presence atau kehadiran penuh, karena memang Bu Kemis kurang bisa fokus, terutama saat percakapan nggak bisa fokus memandang pada coachingnya ya. Nah, saya perhatikan tadi Bu Kemis sudah dapat melakukan dengan sangat baik ya, karena kita tahu bahwa kita hadir secara penuh, kemudian menjadi pendengar setia pada praktek coaching itu dan memberikan pertanyaan berbobot akan membuat coaching itu lebih terbuka ya. Dan Bu Kemis sudah melakukannya dengan sangat baik. Kemudian Bu Kemis dari Pak Ari tadi juga sudah bisa menggali solusi dari permasalahan yang sudah Pak Ari hadapi, dan Pak Ari sudah bisa termotivasi dalam melakukan rencana aksi yang disusun dengan maksimal. Betul begitu Pak Ari, Kemis? Tunggu. Oke. Terima kasih pada Pak Ari dan Bu Kemis karena sudah bisa melaksanakan praktek coaching dengan baik. Kemudian Bu Kemis selaku coach dan Pak Ari sebagai Bu Kemis sebagai coach dan Pak Ari sebagai coach. Hari ini kita bisa mendapatkan pembelajaran bahwa menjadi coach itu memang harus memperhatikan kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang coach hadapi. Baik, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.